Diskualifikasikan. Bahwa saya mengingatkan itu. Kita sudah pakai rayu tadi. Dan Bapak Niko sudah bersiap menunggu tadi. Kita rayu dan anak itu memang menangis yang tidak mau. Karena ada WA masuk yang menegaskan kita tim debat mendiskualifikasikan. Ini pemahaman, maksudnya saya beritahu karena ada WA saya. Kita tidak pernah mendiskualifikasikan SMA Negeri 2 Soa. Kita tahu itu sekolah baru, kita mau angkat. Dan anaknya memang tidak mau sampai tadi rayu. Dia bilang saya tidak bisa Pak Guru, menangis. Lalu setelah tarik keluar tadi, gurunya tidak menghadap ke kita untuk ubah. Tidak ada juga. TM juga tidak pernah ikut. Jangan sampai memperuncing sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Saya tegaskan, Bapak Niko siap tadi. Bisa ya Bapak Guru? Bisa. Baik, SMA Restorasi Langka dan SMA 1 Soa. Tim pro dari SMA Restorasi Bolome. Riung Langka. SMA Restorasi Riung. Tidak, ini Riung. SMA Restorasi Riung, ini Soa. SMA 1 Soa. Restorasi Riung di pihak pemerintah, sedangkan SMA Negeri 1 Soa di oposisi. Ada yang lihat? Langsung. Baik, pembicara satu dari SMA Restorasi Riung dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Dewan juri yang terhormat, tim kiper dan tim lawan yang kami banggakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Delvin. Saya sebagai pembicara pertama dari tim pro dan teman saya Christine sebagai pembicara 2 dan teman saya Ilham sebagai pembicara 3. Saya akan melanjutkan argumen saya. Mosi yang kita perdebatkan pada kesempatan kali ini sangat menarik sekali, yaitu wirausaha di usia muda menjadi faktor utama menjadi penghambat pendidikan. Kami sangat menyetujui mosi ini karena dengan menjadi wirausahawan di usia muda, generasi muda akan lebih tertarik mencari uang. Akibatnya pendidikan terabaikan, padahal pendidikan menjadi tolak ukur kesuksesan yang sebenarnya. Nah, untuk mendalami mosi ini, saya membagi materi saya ke dalam beberapa variabel. Yang pertama, variabel wirausaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian wirausaha sama dengan wira swasta, yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur pemodalan operasinya. Variabel yang kedua, pendidikan. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bagian penting dari kehidupan bermasyarakat. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa kaum muda perlu mengenyam pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu upaya kita untuk menanggulangi kebodohan dan kemiskinan yang terjadi di negara kita, yaitu Indonesia. Yang mana kita ketahui bersama bahwa dengan seseorang mengenyam bangku sekolah, maka orang tersebut telah mengetahui berbagai hal yang ada di dunia ini. Berbicara tentang pentingnya pendidikan, tentu saja telah menjadi kebutuhan utama yang tidak mampu ditinggalkan saat ini, mengingat betapa pentingnya pendidikan. Melalui pendidikan, seseorang akan diukur potensi diri yang dimiliki terhadap karir yang disiapkan. Baik, terima kasih atas instruksi yang sudah saudari berikan kepada saya. Dewan juri yang sangat saya hormati serta rekan dari tim pro yang sangat saya kasihi. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan. Lalu bagaimana di
setiap sekolah diterapkan mata pelajaran wirausaha atau prakarya. Dan seperti yang kita ketahui, ada di sini ada sekolah SMA dan sekolah kejuruan. Sekian. Baik, sebenarnya wirausaha itu bukan merupakan faktor utama penghambat pendidikan. Justru dengan wirausaha, belajar sambil bekerja, dan itu dituntut zaman sekarang, menyangkut lapangan kerja semakin sedikit dan angka pengangguran semakin meningkat. Baik, jika kita bekerja sambil bersekolah, maka yang akan terjadi banyak, seperti contohnya banyak anak sekolah yang DO tidak bisa melanjutkan sekolah karena berwirausaha sambil bersekolah. Baik, coba saudari berikan presentasi anak yang sudah DO yang lebih memilih berwirausaha daripada melanjutkan pendidikan. Baik, justru dengan pendidikan dan wirausaha, kedua hal ini saling berkaitan, di mana memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menuju kesuksesan. Baik, saya akan melanjutkan kajian saya. Dengan adanya wirausaha di usia muda, maka mereka akan lebih berfokus pada wirausaha mereka dan tidak mempedulikan pendidikan lagi. Ada banyak remaja yang putus sekolah di usia dini karena ingin memulai sebuah usaha, padahal perspektif tersebut sangatlah salah. Dilansir dari medium.com, ada seorang siswa yang mogok sekolah, tidak ingin bersekolah karena ingin berbisnis. Ia merasa bahwa pendidikan tidak menjamin. Ia menyebutkan contoh Ibu Susi yang bisa sukses menjadi Menteri Pendidikan, meski tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi. Namun ternyata Ibu Susi ini adalah contoh dari setidaknya orang sukses tanpa mengenyam pendidikan tinggi, selebihnya bisa dibilang gagal. Seperti yang kita ketahui pula bahwa ada banyak bentuk wirausaha yang begitu cocok di usia muda yang ditawarkan oleh dunia ini. Jika mereka memilih untuk berwirausaha sambil bersekolah, maka akan membuat mereka kurang fokus pada pendidikan dan alhasil mereka mendapatkan pendidikan yang kurang berkualitas atau kurang maksimal. Sebagai orang-orang muda atau remaja, pendidikan sekian dan terima kasih. Silakan pembicara satu dari SMA Soat. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dewan juri yang sangat saya hormati serta lawan debat dari tim pro yang sangat saya kasihi. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu di awal argumentasi kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Carolina Maukili selaku pembicara pertama dari tim kontra. Dan saya Mikaela Doy selaku pembicara kedua dari tim kontra. Dan saya Eufonia Doulay selaku pembicara 3 dari tim kontra. Sebelum masuk ke argumen saya, izinkanlah saya untuk memberikan pantun. Bersama kakak berekreasi, melihat dunia yang amat fantasi. Jika saya sedang berpresentasi, silakan saudari berinterupsi. Baik, saya lanjut pada argumen saya. Berdirinya kami di sini sebagai tim kontra, kami sangat menolak mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Jadi adapun alasan-alasan yang mendasari bahwa kami sangat menolak mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Alasan yang pertama, adanya kalimat faktor utama penghambat pendidikan. Dewan juri yang sangat saya hormati serta lawan debat dari tim pro yang sangat saya kasihi. Seperti yang kita ketahui bahwa belajar sambil bekerja itu sangatlah baik untuk pemuda. Maka berwirausaha sangatlah penting bagi usia muda karena dapat menanamkan metalisme. Wirausaha juga tidak hanya penting bagi orang dewasa, tapi juga penting
di bagian sedini, yaitu kepada remaja dan anak-anak untuk menjadi elemen. Adapun perbedaan utama yang harus saya paparkan di sini, Dewan Juri yang sangat saya hormati serta lawan debat dari tim pro yang sangat saya kasihi. Perbedaan utama tujuannya yaitu bahwa orang dewasa menggunakan pengetahuan ini sebagai proposisi untuk meningkatkan tingkat ekonomi mereka dan menghasilkan uang secara langsung, sedangkan manfaat bagi anak-anak lebih pada proses belajar dan menata kepribadian merata pada garis di luar pelajaran normal yang diajarkan oleh guru, orang tua, atau tutor tambahan melalui pelatihan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas instruksi yang diberikan. Apakah menurut saudari wirausaha lebih penting dibandingkan pendidikan? Baik, terima kasih atas instruksi yang sudah saudari berikan. Dewan Juri yang sangat saya hormati serta lawan debat dari tim pro yang sangat saya kasihi. Saudari tadi menyatakan bahwa apakah berwirausaha lebih penting dari pendidikan? Jadi di sini saya menegaskan bahwa berwirausaha dengan pendidikan adalah dua hal yang sama. Dua hal yang sama-sama mempunyai tujuan yang sama, yaitu tujuan untuk menuju kesuksesan. Bagaimana, ada tanggapan dari saudari? Lalu apakah saudari menjamin bahwa wirausaha mereka tidak mengganggu pendidikan? Saya menjamin itu, bahwa dengan bekerja sambil belajar itu akan menjadi untuk meningkatkan kreativitas siswa-siswi dan juga kemandirian siswa-siswi. Saya lanjut argumen saya. Bisakah saudara membuktikan bahwa yang menguat argumen saudara, apakah wirausaha itu penting daripada pendidikan? Baik, terima kasih atas instruksi yang sudah saudari berikan. Dewan Juri yang sangat saya hormati serta lawan debat dari tim pro yang sangat saya kasihi, bahwa saya di sini tidak mengatakan bahwa wirausaha lebih penting dari pendidikan. Tetapi di sini kembali lagi ke musim perdebatan kita pada pagi hari ini, bahwa wirausaha menjadi faktor utama penghambat pendidikan. Kami di sini sebagai tim kontra, kami sangat-sangat menolak mosi perdebatan kita kali ini, karena sebenarnya yang menghambat pendidikan itu bukanlah wirausaha. Baik, saya lanjutkan argumentasi saya. Jadi, mengapa saya katakan bahwa wirausaha itu mendesak untuk diajarkan sejak dini? Bahwa tidak lain agar menjadi ilmu atau pokok pikir yang bekerja di masa depan, menumbuhkan jiwa usaha sejak dini, terutama di usia muda, menciptakan tumbuhnya individu-individu yang kreatif dan hanya akan dan inovasi dalam menghadapi hambatan dan kendala hidup. Wirausaha menjadi aset utama untuk menumbuhkan produktivitas dan kemandirian pada anak-anak ketika mereka memasuki usia dewasa. Dewan Juri yang sangat saya hormati serta lawan rekan debat dari tim pro yang sangat saya kasihi, perlu kami tegaskan di sini lagi bahwa kami sangat-sangat menolak mosi perdebatan kita pagi hari ini yang menyatakan bahwa wirausaha di usia muda menjadi faktor utama penghambat pendidikan. Sejak dini anak didik akan lebih produktif dan tidak konsumtif. Dengan dukungan keluarga akan menunjukkan. Sekian dan terima kasih. Silakan pembicara dua dari SMA Restorasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya selaku pembicara kedua akan menegaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh rekan saya, bahwa kami sangat setuju dengan mosi ini yang menyatakan wirausaha di usia muda menjadi faktor utama menjadi penghambat pendidikan. Mengapa? Karena dengan berwirausaha di usia muda, maka para kaum muda akan mengesampingkan pendidikan dan menganggap wirausaha lebih penting daripada pendidikan. Jika kegiatan wirausaha dibarengi dengan kegiatan pendidikan, maka pendidikan yang didapatkan kurang maksimal dan malah berakibat buruk pada penilaian akhir sekolah.
Banyak anak muda yang berpikir bahwa mereka bisa sukses tanpa mengenyam pendidikan, namun seperti yang telah disampaikan oleh rekan tim pembicara pertama tadi, bahwa pendidikan sekali orang-orang yang sukses tanpa mengenyam pendidikan, selebihnya bisa dikatakan gagal, karena pendidikan bukan semata-mata mempersiapkan kita untuk memperoleh pekerjaan, tetapi lebih dari itu. Jika anak muda lebih mementingkan wirausahanya dibandingkan pendidikan, maka bukan tidak mungkin akan terjadi suatu fenomena perbudakan dalam kurun waktu yang lama. Perbudakan modern saat ini bagi kalangan muda yang bisa dilihat adalah bagaimana kita hidup di zaman yang serba muda dan artinya terlena untuk tidak mengembangkan kapasitas dan potensi dalam diri. Karena itu pendidikan justru berpeluang besar bagi kesuksesan di masa depan. Tak hanya itu, pendidikan juga dapat mengasah kemampuan dalam berpikir kritis, menyelesaikan masalah, meningkatkan perekonomian, hingga menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik. Menurut buku Educator oleh Tara Westover, seorang penulis yang berasal dari Idaho, Amerika Serikat, pendidikan adalah proses kreasi diri. Pentingnya pendidikan sebagai sumber pencerahan, perubahan, dan kebebasan. Pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Ya, silakan. Baik Dewan Juri yang saya hormati dan lawan tim debat yang saya kasihi, tadi saudari mengatakan bahwa pendidikan lebih penting dari wirausaha. Di sini saya akan meluruskan apa yang telah saudari katakan. Sekolah sambil bekerja hal yang paling bagus, di mana bukan hanya kita melatih kreativitas, tapi kita memiliki kemampuan untuk masa depan nanti, di mana kita sudah memiliki persiapan untuk menjalani wirausaha. Tetapi menurut pikiran kami, jika seorang wirausaha mulai terlalu terobsesi dengan bisnis mereka mungkin kehilangan fokus pada pendidikan mereka. Baik, terima kasih Dewan Juri yang saya hormati dan lawan tim debat yang saya kasihi. Sebenarnya tidak akan terganggu dengan adanya wirausaha. Malahan wirausaha ini sangat membantu pendidikan, terutama di sektor ekonomi, di mana ketika keluarga mengalami krisis ekonomi, anak yang berwirausaha itu bisa membantu dengan membayar uang sekolah dengan usaha yang mereka ambil. Terima kasih. Baik, seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa baik, saya mengerti. Berarti wirausaha ini sangat penting bagi generasi muda, di mana ini adalah sebuah modal untuk masa tua nanti. baik, saya akan melanjutkan pada argumen saya. Pentingnya pendidikan dalam kehidupan sehari-hari dapat dinyatakan sebagai berikut. 1. Membukakan pikiran. Para kaum muda cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini membuat pendidikan begitu penting karena bahwasanya dunia kita sangat luas dan dibutuhkan pengetahuan yang luas untuk mengerti apa yang terjadi di kehidupan kita dan bagaimana cara menyikapinya. Pertamanya, wawasan akan mendorong seorang untuk berpikir lebih kritis. Dari proses inilah kita bisa menemukan pendapat sendiri, mengembangkan pikirannya sendiri yang mandiri, dan akhirnya bisa membuat keputusan hidup untuk diri sendiri tanpa dikekang siapapun. 2. Melihat dunia yang baru. Dunia ini bukan hanya tentang kaya dan miskin, tetapi kesuksesan dan kegagalan. 3. Mengejar kebebasan. Kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk bertindak, dan kebebasan untuk menjadi apapun. Karena itu, kita mempunyai kebebasan untuk memilih jalan mana yang lebih kita ambil, dan hidup kita adalah milik kita. 4. Membangun identitas baru. Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif untuk membangun generasi bangsa yang lebih baik. Di sini saya lebih menitik beratkan pentingnya pendidikan bagi kaum muda. Sekian dan terima kasih. Bicara doa dari SMA Soal, silakan. Baik Dewan Juri yang saya hormati dan lawan tim debat yang saya kasihi,
saya sangat tidak setuju dengan mosi kita kali ini yang menyatakan bahwa wirausaha di usia muda dapat menghambat faktor pendidikan. Sebenarnya faktor penghambat pendidikan itu bukan dari wirausaha. Di sini faktor penghambat pendidikan bisa saja dari perekonomian atau dari masalah keluarga. Jika perekonomian keluarga sedang tidak baik, anak akan gengsi dan tidak akan mau bersekolah. Maka dari itu, dengan kita berwirausaha di usia muda ini bisa membantu faktor ekonomi keluarga. Maka di sini kami tetap menegaskan kembali bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi kita kali ini yang menyatakan bahwa wirausaha di usia muda dapat menjadi faktor utama pendidikan. Alasan saya mendasari pernyataan saya di atas karena justru dengan kita berwirausaha menjadi modal atau pegangan di masa tua nanti, di mana kita sudah memiliki kemampuan atau memiliki pengalaman untuk berwirausaha. Maka dari itu, wirausaha ini sangat penting bagi generasi muda pada saat menjalani pendidikan. Mereka bukan cuma mendapatkan pendidikan dari sekolah, tapi mereka juga mendapatkan kreativitas dari diri sendiri dengan berwirausaha. Jika mengatakan bahwa wirausaha itu menghambat pendidikan, lantas mengapa ada pembelajaran di SMK yang mengenai wirausaha dan di SMA ada pembelajaran prakarya yang dimana melalui proses penilaian, yang dimana melalui pembuatan dan penjualan. Di situ dinilai bahwa itu adalah sebuah wirausaha. Maka dari sinilah wirausaha ini sangat bermanfaat bagi generasi muda. Jadi kami tegaskan kembali lagi bahwa kami sangat setuju dengan mosi kita kali, sangat menolak dengan mosi kita pada pagi hari ini. Silakan. Mengapa ilmu kewirausahaan besar untuk diajarkan sejak di usia muda dalam pendidikan? Baik Dewan Juri yang saya hormati dan lawan tim debat yang saya kasih, saya sangat mengerti maksud saudari. Justru dengan itu pendidikan wirausaha diajar di usia dini agar kita mempunyai pengalaman atau pegangan pada saat kita menjalani usaha kita yang akan datang nanti. Baik, maka dari itu wirausaha di usia muda ini sangat membantu siswa khususnya di perekonomian keluarga. Jadi kami sangat tidak setuju dengan mosi kita kali ini yang menyatakan bahwa wirausaha di usia muda sebagai faktor utama penghambat pendidikan. Seharusnya pendidikan kewirausahaan juga membekali para wirausaha untuk menghasilkan ide-ide yang berkreatif. Di sini dengan kita belajar wirausaha di usia dini, kita bisa mengembangkan ide-ide yang berkreatif untuk kedepannya nanti. Jadi wirausaha di usia muda ini sangatlah bagus untuk para generasi muda, khususnya para pendidik yang masih ada di bangku sekolah. Jadi kami sangat setuju dengan mosi kita kali ini yang sangat tidak setuju dengan mosi kita kali ini yang menyatakan bahwa wirausaha di usia muda menjadi faktor utama penghambat pendidikan. Alasan yang mendasari pernyataan saya di atas karena wirausaha di usia muda bisa menjadi pegangan untuk kita. Maka dari itu saya sangat setuju dengan mosi kita saya sangat tidak setuju dengan mosi kita pada pagi hari ini. Banyak siswa hanya dari bakat mereka karena didorong untuk belajar dalam suatu mata pelajaran. Maka dari itu kita dengan berwirausaha bisa membantu kegagalan dalam bakat kita. Maka kami sangat tidak setuju dengan mosi kita pada pagi hari ini yang menyatakan bahwa wirausaha di usia muda menjadi faktor utama penghambat pendidikan.
Konsep dari program ini adalah untuk membantu siswa mengidentifikasi kekuatan dan bakat mereka dan bekerja untuk meningkatkannya. Dalam contoh dunia nyata, kita dapat melihat banyak perusahaan sukses. Terima kasih. Bicara 3 dari SMA Restorasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Dewan juri yang terhormat dan teman tim lawan yang saya segani. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim pro akan menegaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh kedua rekan saya, bahwa kami sangat setuju dengan mosi kita kali ini yang menyatakan bahwa wirausaha di usia muda menjadi faktor utama menjadi penghambat pendidikan. Meskipun menjadi seorang wirausaha di usia muda dapat membuat banyak manfaat, tetapi ada beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi terhadap pendidik, antara lain kurangnya fokus pada pendidikan, kurang waktu untuk belajar, kurangnya keterampilan akademik, kesulitan dalam menyimbang waktu. Namun, jika seorang terlalu terobsesi dengan bisnis mereka dan mengabaikan pendidikan mereka, maka menjadi seorang wirausaha dapat menghambat perkembangan pendidikan mereka. Dengan adanya wirausaha di usia muda, maka mereka akan lebih berfokus pada wirausaha mereka dan tidak memperdulikan pendidikan lagi. Ada banyak remaja yang putus sekolah di usia dini karena ingin memulai sebuah dana usaha. Sebagai orang-orang muda atau remaja, pendidikan harus dinomorsatukan. Banyak orang berpikir bahwa mereka dapat menjadi pengusaha sukses di usia muda tanpa adanya pendidikan. Padahal secara statistik, dari kumpulan orang-orang sukses mayoritasnya memiliki ijazah dan pendidikan tinggi. Sebuah survei yang dilakukan oleh Kroge Atlas mengungkap bahwa 70% siswa Amerika yang lulus sekolah menengah atas masuk perguruan tinggi. Namun 30%, ya silakan. Dewan juri yang sangat saya hormati dan kawan debat dari tim pro yang sangat saya kasihi. Di sini saya akan bertanya kepada saudari saya, pembicara 3 dari tim pro. Jika kita hanya berpendidikan saja dan tidak dibuktikan dalam tindakan nyata, apakah pendidikan itu akan berguna bagi kehidupan kita? Jika kita hanya mendapatkannya dalam teori saja. Baik, saya akan meluruskan bahwa berwirausaha di usia muda bukanlah faktor utama penghambat pendidikan, melainkan berwirausaha di usia muda menjadi faktor pendukung karena pendidikan dan berwirausaha saling mengikat satu sama lain. Begitu pula di tahun kedua hingga kelulusan, total mahasiswa yang putus sekolah terus bertambah. Sayangnya, pencapaian kesuksesan bisnis tidak sebanding dengan angka putus sekolah yang tinggi. Jika anak muda lebih mementingkan wirausahanya dibandingkan pendidikan, maka bukan tidak mungkin akan terjadi suatu fenomena perbudakan dalam kurun waktu yang lama. Perbudakan modern saat ini bagi kalangan muda yang bisa dilihat adalah bagaimana kita hidup di zaman yang serba mudah dan akhirnya terlena untuk tidak mengembangkan kapasitas dan potensi dalam diri. Karena itu, pendidikan justru berpeluang besar bagi kesuksesan di masa depan. Tak hanya itu, pendidikan juga dapat mengasah kemampuan dalam berpikir kritis, menyelesaikan masalah, meningkatkan perekonomian, hingga menciptakan kesepakatan kerja yang baik. Menurut buku
Educate oleh Tara Westover, seorang penulis yang berasal dari Idaho, Amerika Serikat. Pendidikan adalah proses kreasi diri. Pentingnya pendidikan sebagai sumber pencerahan, perubahan, dan kebebasan. Pendidikan sama sekali tidak boleh disepelekan karena pendidikan sangat penting dalam kehidupan manusia karena memiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan potensi dan kualitas hidup individu. Berikut beberapa alasan mengapa penting pendidikan. Meningkatkan peluang kerja. Pendidikan meningkatkan peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan menghasilkan. Sekian dan terima kasih. Pembicara 3 dari SMA SOA, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk Dewan Juri yang sangat kami hormati serta kawan debat dari tim pro yang sangat kami kasihi. Di sini kami dari tim kontra sudah jelas kami sangat menolak dan sangat tidak setuju dengan mosi debat kali ini yang menyatakan Dewan ini setuju bahwa wirausaha di usia muda menjadi faktor utama penghambat pendidikan. Alasan yang mendasari pernyataan saya di atas karena wirausaha di usia muda justru dapat melatih seseorang untuk lebih mandiri dan dapat menunjang seorang siswa. Karena wirausaha dan berpendidikan saling mengikat satu sama lain. Dan dengan berwirausaha dapat melatih seseorang untuk lebih berpikir kritis, inovatif, kreatif, dan terampil. Dan dengan berwirausaha juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan seseorang agar lebih luas. Dan perlu saudari ketahui bahwa faktor utama penghambat pendidikan bukanlah berwirausaha di usia muda, melainkan tidak ada kemauan atau keinginan dari diri seseorang untuk berpendidikan. Di sini kami dari tim kontra akan meluruskan bahwa perlu saudari ketahui jika memang benar berwirausaha menjadi faktor utama penghambat pendidikan, lantas mengapa di setiap SMA menerapkan mata pelajaran prakarya dan pada sekolah kejuruan menerapkan jurusan kewirausahaan. Wirausaha juga menjadi satu-satunya alat alternatif untuk mengurangi angka pengangguran di setiap negara. Wirausaha di usia muda dapat melatih siswa untuk memiliki semangat juang yang tinggi dan juga bekerja keras. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa kami dari tim kontra sangat menolak dan sangat tidak setuju dengan mosi debat kali ini yang menyatakan Dewan ini setuju bahwa wirausaha di usia muda menjadi faktor utama penghambat pendidikan. Buktinya para mahasiswa yang sedang berkuliah saja mereka melakukan kegiatan kuliah sambil bekerja. Di sini menata dan fakta bahwa berwirausaha di usia muda itu justru mendukung pendidikan, bukan menghambat pendidikan. Seperti di negara kita ini, negara kita merupakan negara berkembang, bukan negara maju. Jadi salah satu cara simpel atau praktis untuk menangani hal tersebut, kita bisa melakukan kegiatan berwirausaha di usia muda untuk memajukan kehidupan bangsa dan dapat memperbaiki keadaan yang sedang ada saat ini. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami tetap pada pendirian kami. Kami sangat menolak dan tidak setuju mosi debat kali ini. Karena dengan berwirausaha di usia muda justru dapat membentuk karakter seorang siswa dan berwirausaha di usia muda dapat menjadikan seorang siswa itu memiliki daya juang dan daya saing yang tinggi dan menjadi bekal mereka dalam bertahan hidup di masa depan nanti. Dan berwirausaha juga menjadi satu-satunya landasan bagi penerus bangsa. Jika
menjadi faktor utama penghambat pendidikan. Seperti yang kita lihat pada kehidupan nyata, bahwa berwirausaha ini menjadi faktor pendukung pendidikan dalam hal ekonomi. Jika ekonomi lemah atau keluarga sedang mengalami krisis ekonomi, otomatis anak-anak yang berada dalam keluarga tersebut tidak bisa berpendidikan. Sekian dan terima kasih. Pembicara penyimpul dari SMA SOA, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dewan juri yang sangat saya hormati serta lawan debat dari tim pro yang sangat kami kasihi. Kami tetap pada pendirian kami bahwa kami sangat menolak mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Alasan yang mendasari bahwa kami sangat menolak mosi perdebatan kita pada pagi hari ini yaitu adanya kalimat faktor utama wirausaha adalah faktor utama penghambat pendidikan. Justru dengan berwirausaha di usia muda dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian pada setiap siswa. Adapun alasan-alasan yang mendasari bahwa kami sangat menolak mosi perdebatan kita pada pagi hari ini, yaitu menghadapi ketika kita berwirausaha di usia muda, kita mampu menghadapi dunia luar. Artinya bisa bersaing dengan para wirausaha di dunia luar. Dengan berwirausaha di usia muda justru sangat membantu siswa-siswi untuk melatih mental mereka. Perlu kita ketahui bersama bahwa wirausaha di usia muda dapat menumbuhkan rasa kreativitas, inovatif, dan rasa percaya diri pada setiap anak untuk berwirausaha dan untuk menghadapi dunia yang akan datang. Salah satu peluang pembelajaran bagi kewirausahaan dan pelatihan ekstrakurikuler yang ada di setiap sekolah sejak awal adalah praktik nyata di mana seluruh siswa diajar untuk menciptakan produk dan kreativitasnya dan juga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Jadi perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tetap pada pendirian kami bahwa kami menolak mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Dewan juri yang sangat saya hormati serta rekan debat dari tim pro yang sangat saya kasihi. Alasan berikutnya yang mendasari bahwa kami sangat menolak mosi perdebatan ini yaitu dengan adanya wirausaha kita bisa menghadapi dunia luar. Artinya kita bisa mampu bersaing dengan dunia luar. Dan dengan berwirausaha di usia muda juga bisa membantu krisis ekonomi orang tua. Dengan kita berwirausaha di usia muda bisa membantu orang tua untuk membayar uang sekolah. Perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa kami sangat-sangat menolak mosi perdebatan kita pada pagi hari ini yang menyatakan bahwa Dewan ini setuju bahwa wirausaha di usia muda menjadi faktor utama penghambat pendidikan. Jadi di sini yang menjadi faktor utama penghambat pendidikan. Sekian dan terima kasih. Pembicara penyimpul dari SMA Restorasi Riau, dipersilakan. Dewan juri yang terhormat serta tim lawan yang kami cintai, saya akan menyimpulkan mosi yang kedua. Kami sangat setuju dengan mosi wirausaha di usia muda menjadi faktor utama menjadi penghambat pendidikan, karena dengan menjadi wirausahawan di usia muda, generasi muda akan lebih tertarik mencari uang, akibatnya pendidikan terabaikan. Padahal pendidikan menjadi tolak ukur kesuksesan yang sebenarnya. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya kita untuk menanggulangi kebodohan dan kemiskinan yang terjadi di negara kita yaitu Indonesia. Yang mana kita ketahui bersama bahwa dengan seseorang mengenyam pendidikan, maka orang tersebut telah mengetahui berbagai hal yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, pendidikan memang memainkan peran penting dalam kehidupan manusia dan sangatlah penting
bagi individu dan masyarakat. Jika kaum muda lebih mementingkan wirausahanya dibandingkan pendidikan, maka wirausaha itu sendiri akan menghambat pendidikan mereka. Karena itu, saya dan rekan tim saya sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini yang menyatakan wirausaha di usia muda menjadi faktor utama penghambat pendidikan. Dan di sini saya lebih menitik beratkan pentingnya pendidikan kaum muda yang pertama sebagai sarana informasi dan pemahaman. Dan pendidikan sangat berguna untuk meningkatkan dan memberikan informasi serta pemahaman mengenai seluruh ilmu pengetahuan yang ada kepada setiap orang. Apalagi jika melihat zaman yang terus berubah, menjadikan generasi mau tidak mau harus terus belajar dan memperoleh pendidikan yang baik. Dua, sebagai wadah untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Manfaat pentingnya suatu pendidikan bagi seseorang yakni dapat menjadi wadah untuk memperdalam suatu disiplin ilmu pengetahuan yang disukainya. Tentu saja ini bisa seseorang rasakan apabila terjun langsung dan praktik masyarakatnya nanti. Tiga, menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul. Manfaat pendidikan bagi generasi muda selanjutnya yakni dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang ahli di berbagai bidang ilmu. Ini sangat erat kaitannya dengan tersedianya berbagai jenjang pendidikan serta penjurusan yang ada di lembaga pendidikan. Apabila hal ini tercipta, maka pendidikan di Indonesia akan dapat melahirkan banyak generasi muda yang unggul dan mampu bersaing dengan negara lainnya. 4. Membantu pembentukan pola pikir yang ilmiah. Apabila kita sekian dan terima kasih. Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk tema kita. Silakan saling berjabat tangan. Pembicara 1 untuk SMA Negeri 1 soal menghabiskan waktu 5 menit 20 detik. Pembicara 2 5 menit 20 detik. Pembicara 3 5 menit 20 detik. Pembicara 4 3 menit. SMA Restorasi Riung, pembicara 1 5 menit 20 detik. Pembicara 2 5 menit